Di sebuah desa di lereng gunung, hiduplah seorang anak bernama Lukman. Umurnya 10 tahun. Ia cerdas, cepat belajar, dan sering membantu ayahnya di kebun. Tapi belakangan ini, ada yang berubah dari dirinya. Lukman menjadi mudah marah, apalagi kalau ibunya menyuruh salat atau membantu di rumah. Kadang ia menjawab dengan nada tinggi, kadang malah pergi begitu saja. "Ibu, aku capek," katanya suatu sore ketika ibunya memintanya menyapu halaman. "Kenapa sih harus aku terus?" Ibunya hanya tersenyum sabar. "Tidak apa-apa, nak. Mungkin nanti kamu akan mengerti kenapa hal kecil bisa jadi besar di mata Allah." Kata-kata itu membuat Lukman diam, tapi hanya sebentar. Hatinya masih kesal. Ia merasa tidak ada yang memahami dirinya. Teman-temannya punya mainan baru, sementara ia harus membantu ayah menanam singkong. Ia iri, dan entah kenapa, semakin sering ia marah pada hal-hal kecil. Suatu sore, setelah pulang dari sekolah, Lukman berjalan menyusuri jalan setapak yang sepi. Langit mulai oranye, daun-daun bergoyang tertiup angin. Ia menendang batu kecil di depannya dengan kesal. "Kenapa semuanya susah banget?" gumamnya. Saat itulah matanya menangkap sesuatu di semak. Sebuah tas kecil berwarna coklat. Tas itu terlihat tua tapi bersih, seperti baru saja diletakkan seseorang. Lukman menatapnya penasaran. "Punya siapa ya?" Ia memungut tas itu, mengibaskannya sedikit. Anehnya, begitu ia menyentuhnya, tas itu bergetar lembut. Lukman terkejut. Apa ini?" Tiba-tiba terdengar suara pelan dari dalam tas. "Assalamualaikum, Lukman." Lukman hampir menjatuhkan tas itu. "Siapa yang bicara?" "Aku, tas ajaibmu," jawab suara itu lembut. "Namaku Tas Penuntun Hati." Lukman masih menatap tas itu dengan mata lebar. "Kamu bisa ngomong?" "Bisa. Tapi aku hanya berbicara kepada anak yang hatinya sedang hilang arah." Lukman menelan ludah. "Hilang arah? Maksudmu apa?" "Hatimu sedang gelap, Lukman. Kau cepat marah, lupa bersyukur, dan jarang berdoa." "Tapi jangan takut. Aku tidak datang untuk menghukummu, aku datang untuk menuntunmu." Suara itu tenang dan hangat, membuat dada Lukman terasa bergetar. "Buka aku," kata tas itu. Dengan tangan gemetar, Lukman membuka resletingnya. Di dalamnya tidak ada pensil, buku, atau mainan. Hanya sebuah sermon kecil yang berkilau samar. "Lihatlah ke dalamnya," kata tas itu. Lukman menatap cermin itu. Awalnya ia melihat wajahnya sendiri, tapi perlahan, bayangan itu berubah. Ia melihat dirinya berteriak pada ibunya, memukul temannya karena berebut bola, dan menunda salat dengan alasan capek. Ia cepat-cepat menutup cerminnya. "Kakak, aku tidak mau lihat." "Itu bukan untuk membuatmu malu," kata tas itu lembut. "Itu agar kau tahu bahwa setiap perbuatan buruk meninggalkan bayangan di hati." Lukman terdiam lama. "Engin sorbertiap pelan, membawa bau tanah yang besa." "Mulai hari ini," lanjut tas itu, "aku akan menampakkan benda-benda yang sesuai dengan isi hatimu. Jika hatimu baik, aku akan berisi cahaya. Jika hatimu buruk, aku akan berat dan gelap." Lukman menatap tas itu dalam-dalam. "Jadi, kamu akan tahu apa yang aku rasakan?" "Ya, karena aku diciptakan untuk menuntunmu menemukan cahaya dalam dirimu." Sejak hari itu, hidup Lukman berubah. Ia membawa tas itu kemana-mana, meski tidak berani menceritakannya pada siapapun. Ia merasa seperti punya teman baru, aneh, tapi bijak. Keesokan harinya, Lukman hampir saja marah saat ibunya menyuruhnya mencuci piring. Tapi sebelum ia sempat membantah, tas coklat di sudut meja bergetar pelan. "Ingat hatimu, Lukman," bisik suara itu. Ia menarik napas, lalu berdiri perlahan. "Baik, Bu," katanya. Ibunya menatapnya heran. "Kamu nggak marah?" "Enggak, Bu. Cuma cuci piring aja kan," jawabnya pelan. Sore itu, saat ia membuka tasnya, cermin ajaib itu sudah tidak kosong lagi. Di dalamnya muncul sehelai daun emas kecil. Lukman memungutnya. Di permukaannya terukir tulisan indah. "Setiap kebaikan kecil membuka pintu besar di langit." Ia tersenyum.
Hatinya terasa hangat. Terima kasih, tas. Jangan berterima kasih padaku, Lukman. Berterima kasihlah pada Allah yang memberi hidayah untukmu. Hari demi hari, benda-benda ajaib muncul dari dalam tas itu. Kadang cermin, kadang batu kecil yang bergetar jika ia berbohong, kadang selembar kertas bertuliskan doa. Suatu siang, ia melihat temannya, Raffi, terjatuh dari sepeda. Beberapa anak malah menertawakan. Lukman sempat ingin ikut tertawa, tapi tas di pundaknya bergetar kuat. Hati yang baik tidak akan tertawa di atas luka orang lain, kata suara itu. Lukman langsung berlari menolong Raffi. Kamu nggak apa-apa? Raffi tersenyum kaku. Terima kasih, Lukman. Sore harinya, ketika membuka tas, Lukman menemukan batu bening berkilau. Itu tanda bahwa hatimu bersinar hari ini, kata tas penuntun hati. Sejak itu, Lukman mulai memperhatikan perasaan di dalam dirinya. Ia mulai sadar, kebaikan selalu kembali dengan ketenangan. Namun, perjalanan Lukman tidak selalu mudah. Suatu hari, teman-temannya mengajaknya bermain bola di lapangan saat adzan asar berkumandang. Main dulu aja, Luk. Nanti salatnya belakangan, kata mereka. Lukman menatap ke arah masjid. Ia ingin ikut main, tapi juga merasa bersalah. Tas di bahunya diam, tak bergetar, tak bersuara. Kenapa kamu diam? Bisik Lukman. Aku menunggu pilihanmu, jawab suara itu lirih. Hati yang tahu kebenaran tapi tidak melakukannya akan semakin gelap. Lukman menggigit bibir. Ia menatap bola, lalu masjid di kejauhan. Akhirnya ia menunduk. Maaf, teman-teman, aku salat dulu. Anak-anak lain mengejek. Ah, Lukman udah alim sekarang. Lukman hanya tersenyum. Setelah salat, ia kembali ke lapangan, tapi teman-temannya sudah pulang. Ia merasa sedikit sedih. Ketika ia membuka tasnya, di dalamnya muncul sebuah kunci emas kecil. Apa ini? Tanya Lukman. Itu kunci pintu sabar, jawab tasnya. Setiap kali kamu menahan diri demi Allah, satu pintu kebahagiaan terbuka. Malamnya, Lukman duduk di beranda rumah, menatap langit penuh bintang. Kenapa Allah pilih aku buat dapat tas ajaib ini? Tanyanya. Karena Allah tahu hatimu masih ingin menjadi baik, walau kamu sering salah, jawab suara itu lembut. Lukman menunduk. Air matanya menetes. Aku ingin terus belajar, tas. Aku ingin jadi anak yang Allah sayangi. Kalau begitu, kata tas itu pelan, besok mungkin aku tidak bersamamu lagi. Lukman menatapnya kaget. Kenapa? Karena jika hatimu sudah tahu jalan, kamu tidak lagi membutuhkan penuntun. Kamu sendirilah penuntun itu. Keesokan harinya, Lukman membawa tas itu ke sekolah seperti biasa. Tapi kali ini tasnya terasa ringan sekali, bahkan terlalu ringan. Saat jam istirahat, ia membukanya, kosong. Tidak ada cermin, tidak ada daun, tidak ada apapun. Tas, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia menatap tas itu lama, lalu tersenyum kecil. Mungkin memang sudah waktunya. Sore itu, Lukman pulang membantu ibunya menimba air, lalu membantu ayah menyiangi kebun tanpa diminta. Ia melakukannya dengan ikhlas, tanpa berharap tasnya bergetar lagi. Di malam hari, setelah salat Isya, ia duduk di tepi ranjang sambil memeluk tas coklat itu. Terima kasih, tas, bisiknya. Kau mengajariku banyak hal, tapi ternyata yang paling ajaib bukan kamu, melainkan hatiku sendiri. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, tas itu berubah menjadi cahaya kecil yang melayang ke langit sambil berbisik lembut. Jangan berhenti berbuat baik, Lukman. Cahaya itu kini milikmu. Keesokan paginya, Lukman terlihat berbeda. Ia lebih tenang, lebih lembut, dan selalu tersenyum. Ia mulai menolong teman tanpa diminta, menjadi penengah ketika ada yang bertengkar, dan mengingatkan teman-temannya untuk salat. Suatu hari, Raffi bertanya, Luk, kenapa kamu sekarang sabar banget sih? Lukman tersenyum. Karena aku punya tas ajaib di sini. Ia menunjuk dadanya. Tas yang Allah titipkan, namanya hati. Langit sore di atas desa tampak oranye keemasan. Angin bertiup lembut, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan.
Di matanya yang jernih, tampak kilau kecil seperti cahaya dari dalam, cahaya yang dulu berasal dari tas, kini menyala di hatinya sendiri.